Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada materi strategi implementasi ekologi industri. Adapun fokus kita hari ini yaitu yang pertama, kita bahas dulu pendahuluan, kemudian bagaimana optimalisasi dalam penggunaan sumber daya, kemudian bagaimana kita meminimalisasi limbah dengan siklus material tertutup, kemudian ada kita membahas tentang proses dematerialisasi, dan terakhir bagaimana kita menghapus ketergantungan energi fosil atau energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi kita masuk dulu pendahuluan. Jadi konsep dalam ekologi industri itu kita sudah mengenal. Jadi bagaimana mengadaptasi analogi ekosistem alam ke dalam sebuah sistem industri. Jadi bagaimana ekosistem dalam sebuah alam itu kita terapkan dalam sistem industri. Kalau kita ketahui ekosistem alam itu bagaimana saling ketergantungan antar setiap individu, misalnya seperti ini. Misalnya ada hewan burung, kemudian burung itu akan mengeluarkan kotoran, dari kotoran itulah nanti akan menyuburkan tanah kemudian menyuburkan pohon, dan pohon akan memberikan buah kepada burung. Nah, itu jadi saling ketergantungan atau saling berkesinambungan atau saling membutuhkan, atau biasa disebut sebagai simbiosis mutualisme. Jadi keempat elemen utama yang digunakan sebagai strategi dalam pengimplementasian ekologi industri ada 4, yaitu yang pertama bagaimana optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada, kemudian kedua siklus material tertutup dalam meminimalkan limbah, kemudian ada proses dematerialisasi, dan terakhir bagaimana kita menghapus ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan atau yang tidak dapat diperbarui. Kita mulai yang pertama mengenai optimalisasi penggunaan sumber daya, di mana optimalisasi penggunaan material dan energi dalam kegiatan industri pastinya akan diawali dengan sebuah proses analisis sebuah produksi, bagaimana menghilangkan sebuah produk yang terbuang sia-sia. Jadi pada awalnya setiap proses produksi pastinya menghasilkan limbah, dan pastinya bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan material supaya dapat mengefisiensikan atau meminimalkan produk yang terbuang sia-sia. Langkah ini dilakukan oleh setiap industri secara mandiri dan disebut sebagai bagaimana mencegah pencemaran, atau yang biasa kita sebut sebagai proses produksi bersih atau clean production. Di dalam hal ini, sistem industri ini akan dianalogikan dalam sebagai sistem yang terjadi di alam semesta. Jadi setiap prosesnya kita analogikan sistem industri sebagai sistem yang terjadi dalam alam semesta. Dengan sistem ekologi industri ini, kita dapat menghasilkan suatu konsep rantai makanan industri, seperti halnya dalam rantai makanan di alam, ekosistem alam. Di dalam ekologi industri juga ada sebuah konsep rantai makanan industri sebagai halnya yang tadi terjadi di alam. Konsep ini menghasilkan suatu konsep sebuah kawasan ekologi industri terpadu. Nantinya di dalam kawasan ini akan masing-masing industri akan bekerja sama dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, sehingga limbah industri yang nanti yang dihasilkan dapat diminimalkan. Jadi setiap dalam sebuah kawasan ada beberapa industri yang akan nanti bekerja sama dalam mengoptimalkan beberapa sumber daya, baik itu dari material awal sampai material sisa. Nanti di material sisa nantilah yang bisa dioptimalkan untuk menjadi sumber daya dari setiap industri itu. Jadi setiap industri saling keterkaitan, saling bergantung dari material-material yang dihasilkan, baik itu material mentah ataupun material dari limbahnya. Kita masuk di tahap minimalisasi limbah dengan siklus material tertutup. Dalam ekosistem alam, semua aliran material pastinya bersifat siklus tertutup. Misalnya seperti ini, bakteri dan jamur akan
memulai proses dekomposisi limbah tumbuhan yang nantinya akan menjadi senyawa kimia yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh tanaman tersebut. Jadi bakteri dan jamur mendekomposisi limbah tumbuhan. Nah, nantinya akan menjadi senyawa kimia yang sederhana yang dapat digunakan oleh tanaman yang telah ditumbuhi oleh bakteri dan jamur tadi. Dalam ekologi industri, kita analogikan dari siklus material ini pastinya masih jauh dari kata optimal. Ini disebabkan beberapa ekologi industri ini masih membutuhkan energi dari luar atau bersumber dari luar, dan pastinya sebagian besar industri saat ini masih bergantung pada bahan bakar fosil. Adapun pembakaran bahan bakar fosil inilah yang pastinya selalu menjadi sumber utama limbah yang dihasilkan dari setiap industri. Jadi limbah dari pembakaran bahan bakar fosil inilah yang menjadi sumber utama limbah saat ini yang masih diterapkan di lingkungan industri. Ekologi industri secara nyata dapat meningkatkan efisiensi energi dan emisi. Tujuan dari ekologi industri juga bagaimana meminimalkan emisi gas buang dan mengefisiensikan energi yang digunakan. Siklus material yang tertutup dapat memberikan manfaat. Contohnya, misalnya dalam proses recovery aluminium membutuhkan energi yang jauh lebih kecil dibandingkan energi untuk mengekstraksi dan memurnikan aluminium dari bauksit. Jadi proses recovery atau penggunaan ulang itu lebih membutuhkan energi yang lebih sedikit dibanding mengekstrak atau mencairkan kembali aluminium dari bauksit. Dampak lingkungan yang dihasilkan itu bisa mencapai 1/10 dari proses produksi dari aluminium dari bauksit. Selanjutnya ada proses dematerialisasi. Ini biasanya seiring dengan perkembangannya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan masyarakat akan konsumsi barang dan jasa pastinya akan semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa nantinya akan berakibat meningkatnya kebutuhan akan bahan baku, material, dan energi. Sementara ketersediaan bahan baku, material, dan energi pastinya semakin lama semakin berkurang. Oleh karena itu, pastinya kita perlu lebih bijak mengenai menindaklanjuti keberlanjutan atau sustainability, yaitu dari pertumbuhan konsumsi barang dan jasa harus juga disertai dengan pengurangan intensitas konsumsi bahan baku dan energi secara proporsional. Jadi kita harus bijak dalam mengkonsumsi setiap produk, barang dan jasa, penggunaan barang dan jasa untuk mengurangi intensitas konsumsi bahan baku dan energinya. Utamanya itu tidak hanya menghasilkan suatu siklus aliran material yang tertutup, tetapi juga meminimalkan jumlah aliran bahan dan energi yang digunakan dalam sebuah proses produksi. Saat ini ada 2 proses dematerialisasi yang masih diperdebatkan, yaitu yang pertama ada dematerialisasi relatif dan dematerialisasi absolut. Adapun proses dematerialisasi relatif pastinya menjelaskan bahwa suatu proses produksi dan jasa yang diusahakan dapat menghasilkan produk dan jasa sebesar-besarnya dari penggunaan bahan baku yang ada. Jadi proses dematerialisasi relatif itu bagaimana memanfaatkan bahan baku yang tersedia untuk dihasilkan semaksimal mungkin untuk di bidang industri produk dan jasa. Jadi seberapa besar bahan baku yang diperlukan atau energi yang disediakan, maka sebesar itu pula lah usaha untuk menghasilkan produk dan jasa. Sedangkan untuk dematerialisasi absolut ini menganggap bahwa proses produksi harus diminimalkan dalam penggunaan bahan bakunya. Bedanya tadi dengan relatif, kalau absolut, bagaimana dalam sebuah proses produksi itu kita harus meminimalkan setiap penggunaan bahan bakunya. Selanjutnya kita masuk di bagaimana menghapus ketergantungan pada energi fosil. Kalau kita ketahui energi fosil adalah energi dari bumi
Nah, itu yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara dan minyak bumi. Energi pastinya merupakan bagian yang sangat vital dalam rekonstruksi sistem industri. Dari banyak upaya yang sudah kita lakukan dalam meningkatkan efisiensi energi, hingga saat ini bahan baku fosil seperti tadi saya jelaskan minyak bumi, batu bara, dan gas alam itu adalah saat ini menjadi sumber energi utama dalam setiap industri. Adapun penggunaan bahan bakar fosil nantinya pasti dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti adanya pemanasan global, efek rumah kaca, dan hujan asam. Jadi dalam rangka mensinergikan dengan tujuan utama dari ekologi industri, maka kita perlu melakukan beberapa langkah perbaikan dalam mengatasi ketergantungan kita pada energi fosil. Nah, di tahap awal perlu diupayakan bagaimana kita membuat bahan bakar fosil yang ramah lingkungan. Saat ini kan sudah banyak bahan bakar yang low emission, misalnya dengan pengurangan atau proses dekarbonisasi dan pembersihan gas buang. Jadi bagaimana menciptakan bahan bakar fosil yang ramah lingkungan sehingga meminimalkan untuk gas buangnya. Ada juga solusinya yang lain, itu adalah solusi di atas tadi adalah solusi dari perbaikan sementara karena kita tadi masih menggunakan energi fosil. Sehingga pastinya perlu ada update upaya diversifikasi energi, terutama energi terbarukan. Ada yang kita ketahui contoh energi terbarukan itu seperti biodiesel, biogas, bioetanol, seperti pemanfaatan energi surya atau solar cell, kemudian ada panas bumi, dan ada juga aliran air atau mikrohidro. Jadi semua inilah nanti yang bisa menjadi upaya diversifikasi atau peralihan sumber daya energi yang terbarukan untuk menggantikan energi yang tidak terbarukan atau energi fosil atau bahan bakar yang fosil seperti tadi minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Mungkin kalau untuk peralihan secara langsung itu mungkin belum bisa, jadi bertahap kita peralihannya. Saat ini kan sudah banyak dikembangkan beberapa pembangkit energi, terutama ada yang pemanfaatan energi surya, panas bumi, ada itu semuanya upaya dalam meminimalkan penggunaan atau untuk mengurangi ketergantungan dari bahan bakar fosil. Sehingga nantinya ke depan misalnya ada masanya misalnya energi fosil nanti tiba-tiba habis, jadi sumber energi yang baru itu masih bisa langsung digunakan atau karena sudah ada ditemukan energi yang terbarukan. Jadi kita sudah membahas ada 4 poin untuk materi hari ini, di mana tadi yang pertama adalah bagaimana kita mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, kemudian yang kedua bagaimana minimalisasi limbah dengan siklus material tertutup, kemudian yang ketiga bagaimana kita ketahui tentang proses dematerialisasi itu seperti apa, dan terakhir bagaimana kita membahas bagaimana kita menghapus atau mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Jadi untuk materi hari ini cukup sekian. Jadi dari materi ini saya ingin memberikan tugas yang kedua. Silakan buat sebuah resume dalam membahas mengenai bagaimana kita mengelola sumber energi terbarukan menjadi energi alternatif pengganti energi fosil, pastinya beserta contoh energi terbarukan yang ingin dibahas. Ini tadi akan ada beberapa contoh energi terbarukan seperti tadi biodiesel, biogas, bioetanol, solar cell, panas bumi, mikrohidro. Nanti kalian bisa pilih salah satunya saja. Jadi pengelolaan sumber energi terbarukan yang sebagai energi alternatif, untuk contohnya misalnya tadi untuk panas bumi, itu bagaimana pengelolaan sumber energinya, kemudian bagaimana pemanfaatan energinya. Nanti kalian bisa buat resumenya, jangan lupa kalian cantumkan referensi dan sumber yang dikutip. Nanti resume yang dikumpulkan nanti dibuat dalam bentuk soft copy dan nanti dikumpulkan di menu di LMS Learning System Nadrusu.
nantinya paling lambat dikumpul H-1 atau sebelum pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya Ari. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.